سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Takdim dan takrim berdoa pada guru kita bersama, Ibu Musi, juga kepada guru saya, kepada orang tua saya, dan juga kepada seluruh hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Marilah senantiasa selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita sampai dengan hari yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kemampuan ibadah sehingga kita masih menjadi hamba Allah yang senantiasa mencari ridha. Salawat serta salam senantiasa selalu kita memperbanyak mengucap kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu orang yang paling dekat kelak di yaumil qiyamah dengan baginda Rasulullah yaitu orang-orang yang banyak mengandalkan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Mari senantiasa selalu kita mengingat kembali nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Bahkan sehingga Rasulullah SAW menitipkan kepada kita untuk saling memberi dan mendengar nasihat, karena kita tidak mungkin dari lahir menjadi orang yang alim, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik akhlaknya, melainkan dengan ilmu agama, dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga kita sampai hari ini menjadi orang yang mengenal, orang makrifat Allah, mengenal kebaikan dan agama, mengenal akhlak-akhlak yang baik. Ini adalah merupakan berkat dengan kita mau mendengar, menuntut ilmu agama. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengulang kaji kembali nasihat tentang zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Kenapa perlu sekali kita mengingat kepada kematian? Karena justru dengan kita mengingat kematianlah kita akan mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah semaksimal mungkin. Orang-orang yang senantiasa banyak-banyak mengingat kematianlah yang dia tidak mempergunakan waktu kepada yang tidak berfaedah. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin, penting sekali kita mengingat kematian. Karena seseorang yang banyak mengingat kematian, kata baginda Rasulullah SAW, dia akan terpelihara hidupnya, dia akan bersih hidupnya daripada noda dan dosa, dan bahkan mempergunakan kehidupannya kepada sesuatu yang bermanfaat. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, berapa banyak di antara kita hari ini yang lalai terhadap kehidupan yang Allah berikan ini, sehingga kita tidak sadar satu detik yang kita gunakan kepada selain Allah itu harus kita bertanggungjawabkan dengan beban yang sangat berat kelak di yaumil qiyamah. Kepada bayangkan hadirin kaum muslimin, satu detik kita mampu membaca subhanallah, berapa besar pahala yang Allah berikan. Satu kali kita baca subhanallah, bahkan tidak membutuhkan waktu berapa detik. Boleh kita katakan satu detik Allah menanam satu pohon yang sangat indah di dalam tamannya juga yang kesempatan buat kita. Coba bayangkan, pada lega ada baca tasbih, pada lega ada baca zikir. Coba bayangkan dinar dan yang turun juga zikirnya akan diberikan. Ini hanya baru satu kali kita baca subhanallah. Oleh karena demikian, inilah mungkin alasannya kenapa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya. Suila Rasulullah SAW an aqyasil nas, ditanyakan akan Rasulullah daripada siapa manusia yang paling cerdas. Beliau menjawab, aksaruhum
lil mauti dzikra. Mereka orang yang banyak mengingat kepada kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas tadi ini bukan orang yang titelnya banyak, tapi orang yang cerdas itu orang yang senantiasa dalam kehidupannya mengingat kepada kematian, sehingga dia menggunakan waktu seminimal mungkin untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, kita semua akan kembali kepada Allah. Baik yang muda, yang tua, yang sakit, yang sehat, yang kaya, yang miskin, pejabat, orang biasa, semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi harus kita ingat hadirin kaum muslimin, apakah kita hari ini sudah siap kembali kepada Allah? Mungkin saya dan kita semua belum siap. Kenapa belum siap? Karena orang yang sudah benar-benar siap kembali kepada Allah tidak lain dan tidak bukan itu orang yang sudah benar-benar cinta kepada Allah. Akan tetapi siap atau tidak siap, kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal atau tidak beramal, baik akhlak atau tidak baik akhlak, kita semua akan kembali kepada Allah. Tapi sebaik orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang benar-benar dia sudah memiliki cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda seseorang itu sudah cinta kepada yang dia cintai. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, kalau kita sudah cinta kepada baginda Rasulullah, tandanya kita suka untuk ingin berjumpa dengannya. Tidak mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah melainkan dengan jalan kematian. Tanda orang sudah benar-benar cinta kepada kekasihnya, dia mengutamakan perintah kekasihnya. Tanda orang benar-benar cinta kepada Allah, dia mengutamakan perintah Allah daripada keinginan nafsunya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, coba kita bayangkan hadirin kaum muslimin, di saat kita kembali kepada Allah, kita ditinggalkan oleh keluarga kita, istri, anak, orang tua, masyarakat, kita hanya sendiri kembali kepada Allah. Paling-paling mereka mengantarkan kita sampai ke kuburan. Itu hanya saudara dan kawan dekat kita. Maka saudara-saudara kita yang jauh, paling-paling mereka takziah ke rumah kita. Tapi coba kita bayangkan hadirin kaum muslimin, di malam pertama kita di alam barzakh, di saat Allah memberi pertanyaan-pertanyaan melalui malaikatnya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma qibladuka. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini mudah akan anak istri mampu menjawab, tapi jawaban hakikatnya adalah merupakan keimanan kita kepada Allah. Saudara kita ditanya, jawabannya bagaimana hubungan kita dengan saudara? Apakah kita cinta kepada saudara, kita ukhuwah fillah, saudara di jalan Allah, saling memberi nasihat, saling mendoakan mereka, atau hanya kita mengenal saudara di tempat aplikasi? Bagaimana pertanyaan bisa ditanya marabbuka, siapa Tuhan? Jawabannya adalah iman. Hadirin kaum muslimin, inilah merupakan penyesalan yang sangat besar. Seandainya kita diberikan hidup kesempatan lagi, ini tidak ada waktu satu detik yang kita gunakan bukan pada jalan Allah. Beruntung kita hari ini hadirin kaum muslimin, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Berapa banyak hari ini saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan teman dekat kita, mereka sudah kembali kepada Allah. Mungkin kemarin banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita yang mungkin teman akrab kita yang masih kita kenal, tapi hari ini kita 2-3 hari sudah melupakan mereka. Inilah kita juga seperti demikian hadirin kaum muslimin. Mereka akan melupakan kita, tapi Allah, mereka tidak pernah melupakan kita. Kalau kita orang baik, pasti Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita orang yang kurang beruntung, orang yang tidak baik juga, Allah tidak melupakan kita dengan azab-azabnya di alam barzakh. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, walaupun demikian, kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbaiki akhlak kita dengan Allah. Karena akhlak ini adalah merupakan sangat penting. Karena amal yang paling berat timbangannya adalah di yaumil qiyamah, yaitu akhlak. Bukan tahajud, bukan salat,
akhlak yang memang sangat berat kita lakukan. Sehingga ada 3 akhlak yang memang tidak mampu semua orang mengerjakannya. Ini adalah merupakan orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena ini adalah merupakan akhlak penduduknya ahli surga. Mungkin di antara kita mudah-mudahan harus kita miliki akhlak seperti demikian. Ini adalah merupakan akhlak penduduk surga hadirin kaum muslimin. Dan tidak mungkin akhlak ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Tidak mampu semua orang mampu menjalankan akhlak tersebut dari kaum muslimin. Kita berbuat baik kepada orang yang sering berbuat baik, itu yang sudah lumrah terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi berbuat baik kepada orang yang ingin mencelakakan kita, berbuat baik kepada orang yang khianat kepada kita, berbuat baik kepada orang yang benci bahkan berbuat jahat kepada kita, ini tidak semua orang mampu. Tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah insyaallah dia mudah dan mampu. Ini yang pertama hadirin kaum muslimin. Ini adalah merupakan akhlaknya penduduk ahli surga. Yang kedua itu memaafkan kepada orang yang menzaliminya. Ini juga tidak mampu semua orang melakukannya. Kita mungkin memberi maaf kepada orang-orang yang kita juga pernah berbuat salah kepada dia. Sama-sama kita berbuat salah. Tapi memberi maaf kepada orang yang tidak pernah kita berbuat salah kepada dia, bahkan dia selalu berbuat jahat kepada kita, ini sangat sulit. Karena sangat bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu kita ingin membalas keburukan, tapi justru sebaliknya. Karena perintah agama, perintah bagi kita Rasulullah harus kita berbuat baik. Inilah akhlak yang sangat mulia yang termasuk akhlak ahli surga. Kemudian yang ketiga itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberikan kepada kita. Ini juga tidak mampu semua orang kita laksanakan. Kebiasaan kita memberi hanya kepada orang yang telah memberikan kepada kita. Tak bantu buatnya gara-gara kalian bantu. Tapi dulu buatnya gara-gara pernah buatnya berjasa kepada kita. Tapi yang itu membantu orang-orang yang tidak pernah memberi bantuan kepada kita, memberi kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepada kita, ini yang sulit. Karena itulah hakikatnya sebuah kebaikan amalan yang sempurna. Menyatapi kepada ulum yang ada lebih kepada dan menyukai. Tidak hanya seperti jual beli. Semua orang mampu. Jangan kalau orang berilmu, orang bodoh juga mampu. Tapi memberi kepada orang yang fikir tidak pernah memberikan kepada kita. Sehingga sedekah yang paling afdal, yaitu memberi sedekah kepada keluarga yang bermusuhan dengan kita, ini paling afdal. Karena tidak semua kita mampu, inilah kenapa afdal. Ini hadirin kaum muslimin, akhlak penduduk ahli surga. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, akhlak dan adab ini adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Sehingga bagi kita Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Innama wa'iztu bitamima makarimah akhlak. Hanya saja saya tuliskan akan engkau wahai Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Tidak semua kita mampu hadirin kaum muslimin. Walaupun kita sudah menjadi ahli ilmu, sudah memiliki ilmu yang banyak, belum tentu kita mampu mengerjakan akhlak yang baik. Sehingga inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata dalam suatu ungkapannya, aku lebih cinta seseorang murid yang berakhlak daripada seseorang yang banyak ilmunya. Karena kalau hanya dengan ilmu, iblis lebih berilmu daripada malaikat itu. Kalau hanya dengan berilmu beramal, iblis itu justru lebih duluan beramal daripada malaikat. Kalau hanya dengan kehebatan, kelebihan-kelebihan, iblis juga mampu. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, inilah akhlak sangat mulia. Seseorang itu dikenal bukan karena ilmunya, tapi dikenal karena akhlak. Ini hadirin kaum muslimin, kenapa hari ini kita sudah krisis akhlak? Anak-anak kita hari ini sudah kurang akhlak. Bahkan dengan orang tua, dengan gurunya mereka tidak kenal. Ini mungkin sebagaimana kata para ulama, ilmu itu dicapai dengan ta'allum belajar. Tapi akhlak itu tidak dicapai dengan belajar. Justru dia akan diperoleh dengan hikmah kepada guru, hikmah kepada orang tua. Inilah kunci kenapa kita tidak memiliki akhlak hari ini. Karena hikmah kita sudah kurang, sudah krisis. Hari ini seorang murid dengan guru laksana seorang teman-teman biasa.
Seorang anak dengan orang tua hari ini laksana seperti biasa-biasa saja. Tidak lagi kesan, yaitu anak menghormati orang tua, anak sayang kepada orang tua, sudah sangat kurang. Ini hadirin kaum muslimin, hari ini bukan kurang ilmu. Banyak majelis-majelis ilmu hari ini. Semua tempat-tempat ada majelis ilmu. Tapi kenapa hari ini kita kurang merasa? Kurang berada. Inilah mungkin kenapa di yaumil kiamah nantinya orang yang paling banyak amalnya itu orang yang paling tinggi akhlaknya, bukan orang yang paling banyak ilmunya. Mudah-mudahan kita hadirin kaum muslimin senantiasa memperbaiki akhlak kita, karena kita tidak pernah sempurna daripada akhlak. Kita tidak pernah sempurna daripada yang namanya manusia. Pasti manusia itu semua berdosa dan bersalah kepada Allah. Justru orang yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang mau memperbaiki, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin kita senantiasa mau bertobat, mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sehingga kita hari ini sudah memasuki tahun baru Masehi. Walaupun tahun baru Masehi, tapi kita sudah bertambah, usia kita sudah semakin dekat dengan alam barzakh. Kita semakin bertambah ilmu yang diberikan oleh Allah. Justru tidak ada faedahnya. Ilmu bertambah tapi akhlak semakin merosot. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin kita senantiasa berdoa selalu kepada Allah. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Rasulullah sangat banyak mengucapkan doa tersebut. Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, baguskanlah akhlak saya lahir dan batin. Khalqi wa khuluqi. Mudah-mudahan akhlak lahir itu dengan sopan santun, akhlak batin dengan hati kita bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dengan berkat baginda Rasulullah SAW, dengan berkat orang-orang yang saleh, kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa selalu mau bertobat, mau memperbaiki amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan di saat kita kembali kepada Allah, Allah benar-benar mengakui kita selaku hamba-Nya. Dipanggil nanti di alam barzakh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang tenang dengan menyebut nama Allah. Jiwa-jiwa yang rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Ini tidak mungkin kita peroleh hadirin kaum muslimin sebelum di dalam roh kita, di dalam hati kita banyak-banyak mengingat Allah. Karena dengan banyak mengingat Allah, justru kita akan cinta kepada Allah. Inilah zikir. Senantiasa kita diperintahkan untuk berzikir. Dengan banyak-banyak kita menabung nama Allah di dalam hati kita itu dengan zikir. InsyaAllah akan terpancar akhlak-akhlak yang baik. Dengan banyak menabung nama Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, InsyaAllah kita juga akan diberi cahaya nurnya baginda Rasulullah SAW, sehingga di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang berakhlak dan mulia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berkhutbah yang akan mudah-mudahan betul-betul, karena ini adalah merupakan kewajiban kepada kita yang untuk bisa mendengarkan kedua khutbah, dan termasuk salah satu kesempurnaan yaitu salat jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu ya Allah mustaghfirin wa ya mujaddidin. Alhamdulillah.